Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Lopez Journey. Ya, di pagi hari ini yang terasa ya mendung teman-teman, dan beberapa hari ini hujan terus teman-teman. Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi tuh hampir selalu tertutup oleh mendung teman-teman. Dan udaranya itu sangat dingin ini teman-teman. Udah beberapa hari ini sebenarnya enaknya mager ini. Nah, jadi kali ini kita akan pergi ke Embung Kendan di Mulu, tapi kita nggak lewat jalan raya utama teman-teman. Kita bakal lewat rute alternatif di Desa Merikerep. Nah, dan seperti biasa ya teman-teman, kita mulai dari Tugu Tawangsari teman-teman. Jadi kali ini kita sudah sampai di lorong teman-teman. Nanti di depan itu ada perempatan ya teman-teman. Kita ambil yang kiri, yang ke arah Bulu teman-teman. Dan tamannya di sini jalannya masih basah teman-teman. Nah, dan di depan ini ada pertigaan teman-teman. Kita belok kanan ya teman-teman. Dan ini sudah memasuki daerah Puron teman-teman. Dan untuk dukuhnya sendiri itu di sini tuh Dukuh Sambiroto ya teman-teman. Tapi kalau di Google Map banyak yang menyebutnya Dusun 3 teman-teman. Ya, beberapa waktu kemarin kan kita juga lewat sini ya teman-teman, waktu mau kemana itu. Jadi kita memang niatnya lewat jalan pedesaan teman-teman, jalan alternatif yang nyari yang suasana itu sepi dan masih alami teman-teman, banyak pohon-pohon gitu, jadi enak buat dinikmati, seger gitu rasanya. Ini kebetulan kanan kiri ini masih banyak pohon jati teman-teman, jadi nuansanya itu seperti masih di hutan ya. Nah, dan di depan ini nanti ada pertigaan teman-teman, kita ambil yang kiri teman-teman. Dan ini jam 6 tapi suasananya masih sangat sepi teman-teman. Nah, dan ini di depan ada perempatan, kita ambil yang kanan teman-teman. Jadi kita ke arah selatan ini teman-teman. Nah, dan di depan ini nanti ada perempatan lagi teman-teman. Kita ambil yang lurus ya teman-teman. Jadi setelah perempatan ini, nah di sini tuh sudah termasuk memasuki Desa Kamal ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh termasuk sudah memasuki bagian Kamal, tapi yang paling barat teman-teman. Nah, dan ini sudah terlihat banyak orang yang memulai aktivitasnya teman-teman, seperti ada yang mau ke sekolah, ada yang berangkat kerja. Kalau yang daerah utara tadi di bagian Puron tadi terlihat masih sangat sepi ya teman-teman, seperti belum ada aktivitas. Nah, dan ternyata di sini udaranya masih sangat dingin teman-teman. Ini saya pelan-pelan saja karena anginnya dingin sekali teman-teman. Ini kayak malah seperti mau hujan lagi, tapi semoga aja sampai tempat nggak hujan lagi ya teman-teman. Nah, dan di depan ini kita sampai di pertigaan teman-teman. Kita ambil yang kiri teman-teman. Jadi ini ke arah Balai Desa Kamal teman-teman. Nanti lewat Balai Desa Kamal, lapangan Kamal, baru terus itu memasuki kawasan Merikerep. Nah, dan di depan ini kita sudah sampai di pertigaan ya teman-teman. Nah, di sini itu ada Balai Desa Kamal teman-teman. Jadi letaknya tuh di sini teman-teman, Balai Desa Kamal tuh. Nah, kalau ini lapangan Kamal teman-teman, sebelah kiri ini lapangan Kamal ya teman-teman.
Jadi letaknya memang agak pelosok di selatan teman-teman. Selatannya lapangan ini seperti apa ya, lereng gunung teman-teman. Nah, dan di sisi kiri ini ada SD Negeri 3 Kamal ya teman-teman. Jadi SD-nya itu letaknya di sini teman-teman. Nah, dan di depan ini ada perempatan, kita ambil kiri sedikit terus langsung ambil yang kanan lagi teman-teman. Nah, jadi selama perjalanan ini tadi jalannya dari mulai Tugu Tawangsari sampai Kamal sini terhitung mulus ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengikuti rute seperti saya ini lewat Kamal ini dari arah Tawangsari, aman ya teman-teman, tidak ada kendala untuk bagian jalannya, termasuk istimewa karena walaupun rutenya melalui jalur-jalur pelosok atau pedesaan, tapi jalannya tetap mulus, mantap teman-teman. Nah, dan sekarang jalannya sudah mulai lebat ya teman-teman, kanan kiri semakin masuk ke timur semakin lebat, kayak memasuki hutan gitu teman-teman. Jadi kanan kiri ini tambah lebat untuk pepohonannya. Ini pohon jati kayak teman-teman, sama bambu-bambu gitu masih banyak di sini. Nah, ini kita sepertinya sudah akan memasuki di Desa Mirikarep teman-teman. Nah, dan jujur ya teman-teman, saya waktu memasuki sehabis buk tadi, orang sini menyebutnya buk, untuk kalian apalah, itu hawanya berbeda teman-teman. Saya pas waktu masuk sini tuh terasa gimana ya, agak beda hawanya, merinding. Nah, ini sudah masuk Desa Gentan teman-teman. Kiri ini ada makam juga, nambah horor sekali teman-teman. Nah, dan gapura depan ini kita sudah memasuki Dukuh Mirikarep teman-teman. Dan entah kenapa rasanya, walaupun sebelumnya tadi itu lewat hutan-hutan juga kan, cuman nuansanya beda teman-teman. Pada saat sudah memasuki sesudah buk tadi, itu pas waktu di hutannya itu hawanya tuh beda sekali teman-teman, sama di Mirikarep ini kayak kerasa banget horornya teman-teman. Ini mungkin kalau malam saya nggak berani teman-teman lewat sini. Nah, dan di depan ini ada perempatan ya teman-teman, kita belok yang kiri. Sebetulnya kemarin tuh saya salah belok teman-teman, jadi saya tuh kebablasan, terus saya potong, saya belok yang ini tadi. Nah, jadi di sini tuh walaupun sudah banyak rumah ya teman-teman, cuman entah kenapa suasananya gitu horor teman-teman. Ini jalannya juga di sini agak rusak teman-teman. Ini sangat licin, jadi kalau teman-teman lewat sini hati-hati ya teman-teman. Dari bawah kalau bisa agak kencang dulu, pas waktu di atas tuh tadi pas udah naik malah jangan ditambahin gas teman-teman. Nah, dan di depan ini ada pertigaan teman-teman, kita ambil yang kanan teman-teman, lewat jalur cor lagi nih teman-teman. Untuk suasana kampungnya benar-benar teman-teman, kayak banyak yang rumah-rumah kosong gitu loh teman-teman. Jadi itu sepi, suasana sepi sekali di sini teman-teman. Nah, ini kita yang ambil lurus saja teman-teman. Di kiri ini seperti sungai apa ya teman-teman, soalnya seingat saya baru pertama kali ini lewat sini teman-teman, jadi nggak begitu gagas ya teman-teman. Kiri itu entah sawah atau sungai, itu kemarin saya nggak begitu melihat dengan detail. Nah, ini melewati lagi kayak hutan lagi teman-teman, yang kebanyakan pohon jati ini teman-teman. Nah, ini terlihat kan di sisi kiri ini ada rumah, tapi sepertinya kosong teman-teman, kayak nggak dipakai. Dan ini kita tetap ambil yang lurus saja teman-teman. Kalau untuk pemandangannya sih di sini indah banget teman-teman, apalagi kalau buat nyantai sore atau pagi gitu sambil ngopi atau ngeteh gitu, lihat gunung di sebelah selatan ini indah banget teman-teman.
untuk jalannya sendiri tuh di depan ini ada sedikit kurang bagus. Sebenarnya nggak kurang bagus sih teman-teman, itu cuman bekas material karena mungkin habis untuk pembangunan, bekas pasir sama tanah padas gitu. Overall jalannya bagus sih teman-teman, ini cor cuman ya agak berlumut saja, cuman kita kalau hati-hati insya Allah aman lah. Nah, dan di depan itu sudah terlihat teman-teman, akhirnya kita sampai di Embung Gentan teman-teman. Jadi posisinya ini termasuk ikut daerah Bulu teman-teman, Desa Gentan Bulu. Nah, ini Embung Gentannya teman-teman. Saya di sini mau menikmati dulu ya teman-teman. Suasananya cakep sekali teman-teman. Ini biasanya yang sering goes itu dulu pas masih viral tuh banyak sekali yang nongkrong di sini teman-teman. Jadi penampakannya begini teman-teman, di Embung Gentan itu masih sangat sepi dan terlihat bersih ya teman-teman. Jadi kelihatan terawat gitu, buat nyantai enak sih ini. Oke teman-teman, habis ini saya mau foto-foto dulu ya teman-teman, buat mengabadikan momen di sini. Dan ini ada sedikit informasi yang saya tahu ya teman-teman. Jadi Embung Gentan yang terletak di Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Sukoharjo, sering disebut juga sebagai Embung Sebo Menggolo, memiliki riwayat pembangunan yang cukup panjang. Jadi tahun 1984 struktur awal dibangun yang pada saat itu fungsinya masih berupa cek dam atau bendungan kecil untuk menahan laju air dan sedimen. Dan tahun 2009 dilakukan proyek rehabilitasi dan pengembangan besar-besaran untuk mengubahnya menjadi embung yang lebih permanen dengan menelan biaya miliaran rupiah. Nah, dan akhirnya pada tahun 2019 sampai sekarang kawasan ini mulai dikembangkan lebih serius sebagai bagian dari desa wisata Geopark Gentan, sehingga fungsinya tidak hanya untuk pengairan sawah, tetapi juga sebagai objek wisata alam. Nah, jadi itulah teman-teman sedikit informasi yang saya dapat. Nah, dan kesimpulan yang saya dapat saat melakukan perjalanan ke Embung Gentan ini, jadi untuk jalan aksesnya ke sini itu mulai dari Tugu Tawangsari dan melewati sampai di Miri Kerep itu jalannya tergolong bagus ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin mengikuti rute seperti saya ini, jalannya rekomendasi teman-teman dan insya Allah aman. Dan waktu yang paling pas untuk datang ke sini kalau menurut saya itu antara pagi sekitar mungkin jam 6 atau setengah 6 sampai jam 8 gitu. Terus sama sore sekitar jam 4 sampai jam 5 gitu. Jadi kita nggak kepanasan atau buat foto-foto, suasananya atau pencahayaannya masih mendukung teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang bosan lewat jalan utama Sukoharjo Wonogiri, rute Miri Kerep ini wajib dicoba. Selain lebih sejuk, jalurnya juga nggak ngebosinin teman-teman buat yang suka motoran pagi. Nah, mungkin segini dulu ya teman-teman perjalanan kali ini ke Embung Gentan Bulu, Sukoharjo. Sampai ketemu di konten selanjutnya teman-teman. See you.